Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembahasan persamaan nilai mutlak. Kali ini kita akan membahas bentuk kedua, yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Jadi di sini nilai mutlaknya ada dua ya. Nah, untuk bentuk persamaan yang seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Sama dengan persamaan nilai mutlak bentuk pertama. Jadi bentuk kedua ini juga ada dua tipe penyelesaian. Cara yang pertama yaitu menggunakan bantuan garis bilangan seperti cara yang pertama pada persamaan sebelumnya. Kemudian untuk cara yang kedua itu khusus untuk tipe persamaan seperti ini, yaitu jika ada nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka bisa kita cari penyelesaiannya dengan fx ditambah gx sama dengan 0 atau fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, kenapa sih penyelesaian dari persamaan itu bisa dicari dengan fx tambah gx sama dengan 0 atau fx dikurangi gx sama dengan 0? Oke, coba kita cari pembuktian dari maksud penyelesaian cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat yang ada pada nilai mutlak, di mana jika ada nilai mutlak A kemudian dikuadratkan, itu sama saja nilainya dengan A kuadrat. Ingat ya, nilai mutlak A itu bisa jadi A atau min A. Ketika A dikuadratkan hasilnya adalah A kuadrat, min A dikuadratkan juga A kuadrat. Maka dari itu nilai mutlak A kuadrat itu bisa disamadengankan dengan A kuadrat. Nah, melihat dari sifat tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwasannya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx bisa kita kuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya, fx dan gx kita misalkan dengan A dan B ya. Jadi saya ganti nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx di sini dengan nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Matematika itu adil ya. Jadi yang kalau mau dikuadratkan ya berarti ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, setelah dikuadratkan seperti itu, berlaku sifat yang tadi, maka nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat, nilai mutlak B kuadrat sama dengan B kuadrat. Lalu setelah langkah ini bagaimana? Nah, kita satukan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Ingat, untuk materi SMP, ketika ada A kuadrat min B kuadrat, itu boleh diganti dengan A plus B kali A min B. Nah, jika belum yakin, coba kita kali silang ruas yang kanan atau kali pelangi ya. Nah, hasilnya kan berarti A kuadrat min AB ditambah AB dikurangi B kuadrat. Min AB tambah AB nya habis ya, sehingga tersisa A kuadrat min B kuadrat. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Itu artinya boleh diganti menjadi A plus B kali A min B. Itu senilai ya, sama artinya dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga A kuadrat min B kuadrat di sini kita ganti menjadi A plus B kali A min B sama dengan 0. Karena sama dengan 0, ingat penyelesaiannya bisa kita ambil sebagai berikut. Yang pertama A plus B sama dengan 0, atau yang kedua A min B sama dengan 0. Nah, tadi kan kita memisalkan A dan B nya itu fx dan gx ya. Berarti bisa kita ganti A dan B nya menjadi fx ditambah gx sama dengan 0 atau fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, demikianlah pembuktian cara yang kedua. Tapi ingat, untuk cara yang kedua ini khusus untuk persamaan bentuk nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ya, kita masuk ke contoh soalnya menggunakan cara yang pertama, yaitu kita cari pembuat nolnya. Karena di sini yang ada di dalam nilai mutlak ada 2, maka pembuat nolnya pun ada 2. Yang pertama ketemu min 2, yang kedua ketemu 3.
Kemudian pembuat 0 itu kita tuliskan dalam garis bilangan agar lebih mudah ya memahaminya. Ingat, yang ditulis dari kiri adalah yang terkecil terlebih dahulu, sehingga daerahnya bukan terbagi dua saja, tetapi ternyata terbagi menjadi 3 daerah ya. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah yang ketiga. Berarti kita cari ketiga daerah itu ya. Untuk daerah yang pertama artinya X kurang dari min 2, misal kita ambil X nya min 3, berarti ketika dimasukkan ke X plus 2 hasilnya negatif, ketika dimasukkan ke 2X min 6 hasilnya juga negatif ya, kalau min 3 itu disubstitusi ke sana. Nah, maka untuk nilai mutlak X plus 2 kita ganti bentuk negatifnya, berarti negatif dari X plus 2, kemudian yang 2X min 6 juga sama, nilai mutlak 2X min 6 tadi negatifnya juga 2X min 6. Nah, seperti itu kita distribusikan, berarti min X min 2 sama dengan min 2X plus 6 ya. Nah, sehingga kita satukan variabelnya, maka ketemulah X sama dengan 8. Nah, coba kita cek apakah X sama dengan 8 itu masuk ke daerah pertama. Tidak ya, karena X itu jauh lebih dari min 2. Jadi untuk yang pertama ini tidak memenuhi. Kemudian untuk daerah yang kedua atau daerah antara negatif 2 dan 3, kita misalkan 0 ya. 0 tambah 2 positif, 0 dikurangi 6 negatif. Berarti untuk nilai mutlak X plus 2 tetap, untuk nilai mutlak 2X min 6 negatifnya, negatif dari 2X min 6. Seperti itu. Nah, sehingga kita samakan variabelnya, maka menjadi 3X sama dengan 4. Berarti ketemulah nilai X sama dengan 4/3. Seperti itu. Nah, 4/3 apakah masuk ke daerah 2? Alhamdulillah masuk ya. Jadi untuk yang kedua ini memenuhi. Nah, sekarang untuk daerah yang ketiga, artinya daerah X lebih dari sama dengan 3, kita ambil contoh saja 4. 4 ditambah 2 positif gitu ya. Berarti untuk nilai mutlak X plus 2 nya positif. Terus untuk yang kedua 8 dikurangi 6 juga positif ya. Jadi ini dua-duanya positif, maka nilai mutlaknya tetap, sehingga menjadi X plus 2 sama dengan 2X min 6. Ketemulah nilai X sama dengan 8 dan memenuhi untuk daerah yang ketiga, sehingga 8 ini juga memenuhi ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4/3,8 itu. Jadi yang ditulis dari yang terkecil terlebih dahulu. Ya, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang sama tetapi menggunakan cara yang kedua. Jadi seperti yang kita simpulkan bersama di awal, bahwasanya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx adalah merupakan bentuk yang kedua, maka penyelesaiannya bisa menggunakan fx tambah gx sama dengan 0 atau fx dikurangi gx sama dengan 0, dimana di sini fx-nya adalah x plus 2, gx-nya adalah 2x min 6. Maka untuk yang pertama kita jumlahkan dulu gitu ya. Berarti X plus 2 akan dijumlahkan dengan 2X min 6. Nah, saran saya untuk yang kedua atau yang GX nya tetap di dalam kurung ya, karena nanti kalau dikurangi itu berlaku sifat distributif gitu. Nah, jadi untuk yang pertama dulu ya, untuk yang ditambah dulu. Berarti kalau ditambah langsung saja ya dikeluarkan seperti biasa. Berarti X plus 2 ditambah 2X dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian X ditambah 2X hasilnya adalah 3X gitu ya. 3X dikurangi ya, 3X dikurangi 4 itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian 3X sama dengan 4, maka ketemulah nilai X yang pertama 4/3. Kemudian untuk yang
dikurangi, ingat negatifnya masuk ke dalam ya, jadi berlaku sifat distributif. Min kali 2x negatif 2x, min kali min 6 plus 6. Nah kemudian baru kita operasikan, berarti min x 2 ditambah 6 hasilnya 8 sama dengan 0, maka min x sama dengan min 8, berarti x ketemulah nilainya 8. Nah jadi seperti itulah untuk penyelesaian cara yang kedua. Bagaimana, lebih suka cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya sama saja ya. Ya, tapi jangan lupa cara yang kedua khusus untuk persamaan ini ya. Terima kasih yang sudah menonton penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.